Selamat sore pemirsa Erev Tov Lachem. Hari ini hari Kamis 29 Mei 2025. Kembali saya ucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Christ bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan. Semoga berkat dan kasih sayangnya senantiasa bersama kita semua. Amin. Sore ini di Chatterbox ya. Sebenarnya tadi adalah ada pembahasan di Chatterbox di program saya ya masih tentang masalah Aceh ya. Tapi nanti akan saya lebur dengan pembahasan yang lain. Jadi sebenarnya yang cocok buat pindah ke Aceh dari Jakarta ya, kayak saya ini yang masih dalam rencana sebenarnya sih. Masih dalam rencana sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang emang kepengen lingkungan Islami yang kuat banget. Karena memang Aceh itu semenjak diberikan daerah kekhususan ya. Sebagaimana tadi saya udah bilang, Aceh itu SAR-nya ya. Special Autonomous Region, daerah otonomi khusus ya. Dan daerah istimewa, dan jadi Aceh itu diberi keistimewaan untuk memberlakukan hukum Islam ya, memberlakukan hukum Islam, memberlakukan kanun ya, baik itu secara jinayah tuh pidana, maupun muamalah secara perdata ya. Itu apa namanya, boleh sih. Itu memang jadi incaran bagi mereka yang menginginkan satu ekosistem Islami yang kuat. Jadi orang-orangnya benar-benar hidup dalam aturan syariah Islam yang dijalankan secara kafah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat di Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yaitu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita beragama Islam, maka beragama Islamlah secara kafah gitu. Nah, di Aceh itu diterapin itu. Nah, itu yang kadang-kadang bagi orang yang ya berpandangan mungkin yang agak kritis tentang, orang sering menginterpretasikannya itu sebagai itu kaku banget sih atau gimana gitu kan, atau di Aceh itu tidak berlaku Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, enggak, pasti berlaku. Karena kata Pak Yusuf Kalla yang pada waktu pemberian keistimewaan dan keotonomi khususan Aceh, beliau adalah wakil presiden. Beliau menjamin gitu loh, bahwa syariah Islam yang diterapkan oleh Provinsi Aceh itu tidak akan bertentangan dengan hukum nasional. Jadi setidaknya hukum nasional kita masih berlaku di wilayah Aceh. Jadi ibaratnya Aceh itu punya keistimewaan, tapi untuk beberapa urusan masih tetap harus patuh kepada aturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah kalau mengatakan dengan Aceh menerapkan konun itu lantas jadi disebut tidak berlaku Undang-Undang Dasar 45. Enggak, masih berlaku. Masih berlaku kok. Gitu. Yang berikutnya yang cocok untuk bermigrasi dan menetap di Aceh itu, selain orang-orang yang menginginkan ekosistem Islami gede di lingkungan Islami yang kuat, yang kedua adalah mereka yang benar-benar pengen detox dari kehidupan urban kota-kota besar seperti Jakarta gitu. Ya memang di Banda Aceh itu hiburannya nggak banyak, terbatas gitu loh. Ya kafe-kafe buat sekedar ngopi gitu ya.
Mohon maaf lahir dan batin ada, tapi nggak sebanyak di Jakarta, nggak sebanyak, nggak usah kita ngomong Jakarta deh, nggak sebanyak di tetangganya Medan ataupun di Palembang gitu, nggak sebanyak di Medan atau di Palembang gitu. Terus juga pilihan hiburan pun juga lebih terbatas. Mall di Banda Aceh itu cuma 2, yang dulu Hermes Mall, kemudian diambil alih sama Lipo, jadinya Plaza Aceh. Sama satu lagi yang paling lazim dikunjungi, Suzuya Mall Banda Aceh. Cuma 2 itu doang. Cuma dua itu. Selebihnya ya mau apa hiburan di Banda Aceh. Kalau situ mau mengadakan konser musik di Banda Aceh pun juga nggak bisa sembarangan gitu loh, karena mau bagaimanapun ketika azan sudah berkumandang harus berhenti sholat. Apalagi kan ada instruksi Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2025 yang diterbitkan oleh Gubernur Muzakir Manaf atau Gubernur Mualim ya, yang mewajibkan aparatur sipil negara dan masyarakat itu menunaikan sholat berjamaah di masjid, di musola, di menasah atau yang setaraf dengan itu. Belum lagi kalau misalkan harus disiapin juga tempat buat sholatnya, petugas buat azan, petugas buat ngimam gitu kan. Harus disiapin. Kalau enggak, wah repot. Melanggar inggup, wah bisa kena sanksi, nggak boleh lagi bikin itu. Jadi memang Banda Aceh itu cocok kalau Anda adalah orang yang memang tidak terlalu senang dengan hiburan. Ya paling hiburannya hiburan yang lain lah gitu ya. Sumber hiburan kan banyak tuh. Ya paling hiburan Anda tuh cuman sekedar ya mohon maaf lahir dan batin ya, yang sukanya ngaji baca Quran, hadir ke kegiatan-kegiatan keislaman kayak misalkan pengajian atau kajian-kajian yang biasa digelar utamanya di Masjid Raya Baitur Rahman. Itu biasanya banyak tuh. Nah yang begitu-gitulah itu cocok gitu. Dan yang ketiga adalah orang yang cocok bermigrasi menetap ke Banda Aceh itu adalah memang orang yang benar-benar siap lahir batin melepaskan diri dari gaya hidup kota besar, alias mendetoks dari gaya hidup kota besar. Ya Banda Aceh kota besar, penduduknya gede, walaupun gak segede Medan, gak segede Palembang, gak sebanyak Medan, gak sebanyak Palembang, enggak gitu loh. Tapi kenapa saya harus katakan begitu? Ya karena memang di Banda Aceh itu lagi-lagi Anda harus saya beritahu, di Banda Aceh itu ada orang-orangnya yang pertama tuh homogen. Ibaratnya mayoritas itu orang asli Aceh. Orang asli Aceh sama orang Gayo. Bahasanya pun juga mereka lebih nyaman hari-hari itu pada umumnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Gayo. Ya, pakai bahasa Gayo. Jadi orang yang benar-benar siap beradaptasi lah yang bisa untuk bermigrasi atau berpindah menetap ke Banda Aceh. Sebenarnya bukan hanya ke Banda Aceh aja sih. Di mana aja kita berada, memang kita harus bisa adaptasi. Dan saya selalu bilang blend with the locals gitu loh. Cuman di Banda Aceh itu ya boleh dibilang adjustmentnya ada di the next level, ada di level yang lebih tinggi lagi daripada adjustment di kota-kota besar seperti di Medan, di Palembang, di Padang atau di Pekanbaru gitu ya. Adjustmentnya lebih tinggi lagi karena
Di sana boleh dikatakan hampir 100% penduduknya adalah orang nomor satu kalau dari agama, hampir 100% orangnya beragama Islam, dan memang mayoritas adalah orang pribumi asli sana. Ya, sebagiannya aja yang ada yang perantau dari Minang, dari Jawa, dari macam-macam gitu, dari Batak ada, dari Delhi ada gitu. Ya paling nggak di sana anulah, sambil kita belajar bahasa sana. Dan ingat loh ya, bahasa Aceh itu bukan berasal dari bahasa Melayu seperti bahasa Palembang, bahasa Rejang ya. Anda kan pasti identikan Sumatera tuh Melayu, enggak teman-teman? Bahasa Aceh, orang suku Aceh itu bukan dari Melayu, bukan. Bahasa Aceh dan bahasa Gayo itu juga bukan dari Melayu, turunan, bukan. Bukan seperti bahasa Lampung, bahasa Jambi, bahasa Palembang, bahasa Rejang, bahasa Delhi, bahasa Melayu Riau, ya, bahasa Minang, atau bahasa Belitung, bahasa Bangka, ya, bahasa Bangka, bahasa Belitung, ya, yang memang itu dari Melayu. Kalau bahasa Lampung itu kan dari Melayu tua. Yang ketara banget Melayunya, yang hampir sama dengan Melayu Semenanjung di Malaysia itu, ya tadi selain daripada bahasa Lampung itu, dan juga selain dari bahasa Minang. Gitu. Bahasa Minang tuh ada sumbernya dari bahasa Melayu. Gitu. Dia lebih mirip ke Melayu yang ada di Perak. Melayu Perak, ya. Perak yang kemudian nular ke Negeri Sembilan. Kan asal Nagari Sembilan. Itu asal muasalnya dari orang Minang tuh, yang merantau ke sana membentuk nagari namanya Negeri Sembilan. Nah, sekarang jadi negara bagian Negeri Sembilan di Malaysia. Nah, bahasa Aceh bukan dari bahasa Melayu. Sama halnya dengan bahasa Batak. Bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Samosir itu bukan dari bahasa Melayu. Mereka punya keluarga sendiri. Jadi lebih berbeda. Contoh sederhana, Pehaba, apa kabar itu dalam bahasa Aceh. Kalau di bahasa yang Melayu kan apa kabar gitu kan. Apa kabar gitu kan. Kalau di Melayu Riau, Melayu Delhi, apa kabar ya kan. Kalau bahasa yang Melayu yang kayak bahasa Palembang, bahasa Jambi, bahasa Rejang, apa kabar ya. Apa kabar, bahasa Minang apa kabarnya ya kan. Apa kabar udah, apa kabarnya, bagaimana kabarnya nih kan. Nah itu kalau bahasa Aceh kayak enggak, ya Pehaba gitu. Jadi beda sendiri. Kalau saya lihat bahasa Aceh itu dia lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa dari bahasa kayak bahasa Arab, bahasa Persia gitu. Bahasa Arab, ada ya kerabat dengan bahasa Arab, bahasa Persia gitu, ada gitu. Bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turkiya gitu ya. Ada kemiripan. Koreksi saya kalau salah ya, gitu. Jadi memang belajar bahasa Aceh itu memang perlu sedikit usaha lah gitu, biar bisa blend with the locals gitu loh, agar kayak kita tuh orang nggak tahu kalau kita nih sebenarnya kita nih pendatang, kita nih orang baru di Banda Aceh itu, tapi karena kita udah punya bekal gitu ya, jadi orang tuh bisa ini orang yang ngerti lah gitu, orang yang memang itu bisa nempel gitu, bisa beradaptasi dengan apa yang ada di Banda Aceh itu. Kalau saya punya pandangan seperti itu teman-teman.
Kalau saya punya pandangan seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, ya usahakan kita adaptasi dan paling tidak blend with the locals, berbaur dengan orang lokal. Kalau di Banda Aceh paling sering di mana? Di warkop, di warung kopi. Orang Aceh itu identiknya minum kopi hiburannya tuh. Nah, main-mainlah ke warkop, berbaur aja, berbaur gitu. Jangan sendiri. Nanti disangka itu ngaruh teman-teman. Jadi orang yang benar-benar siap beradaptasi itulah yang memang cocok untuk berpindah ke sana. Gitu. Harus siap juga dengan segala kekurangannya. Contoh misal ada jam malam, nggak boleh kelayapan. Lagian siapa juga ya mau keluyuran jam 9, jam 10, jam 11 malam di kota Banda Aceh, siapa juga ya, kecuali kalau bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan mah lain urusan. Iya. Kalau bulan Ramadan lain urusan. Nah kalau di luar bulan Ramadan ngapain? Paling ujungnya kena razia wilayatul Halimah, Satpol PP-nya Banda Aceh. Aku kalau pindah ke Banda Aceh mau lo jadi bagian dari WH-nya sana. Aku mau lo jadi ikut razia yang mohon maaf ya kadang-kadang di maaf kata nih, ingat ya Banda Aceh itu nggak sebebas Medan, nggak sebebas Palembang, apalagi nggak sebebas Jakarta. Kita interaksi dengan lawan jenis saja orang udah ngawasin. Kita nih sekedar main ke rumah temen yang lawan jenis, itu aja udah diawasi. Harus ada orang ketiga, keempat, kelima gitu. Nggak bisa kita apalagi jangankan main ke rumah, baju aja nih, baju dirazia juga, Cong. Baju nih dirazia juga. Situ cowok pakai celana pendek ketangkep. Ya, aku yakin, pegang omongan saya. Situ cowok pakai celana pendek ketangkep. Situ cewek naik motor nggak duduknya begini tapi begini kayak cowok, ketangkep juga. Situ cewek pakai baju nih, dirasa udah nutup aurat, tapi mohon maaf masih ada bagian-bagian aurat yang kelihatan, nggak terlalu longgar gitu bajunya, maksudnya ketangkep juga. Sanksinya bisa ditegur atau paling nggak mohon maaf paling berat diapain, dicambuk, peng gitu. Hati-hati aja kalau di sana mah. Jadi ya harap diperhatikan lah. Kalau nasihat saya, kalau memang udah benar-benar siap pindah ke Banda Aceh itu ya benar-benar kita harus siap lahir batin dengan segala yang ada di sana. Jadi kita nggak bisa interaksi bebas kayak di Jakarta atau di Bandar Lampung, di Medan, di Palembang, nggak bisa sebebas itu, ya. Jadi benar-benar orang yang apa ya istilahnya ya, kalau kita di sana, kalau kita paling tidak kalau kita ya main sama temen yang lawan jenis itu ya paling aman sih jangan main ke rumah, main keluar. Ajak aja ke mana, misalnya kalau di Banda Aceh misalkan main ke mana, main ke Susuya gitu, Susuya Banda Aceh. Misalkan kita berdua doang nih, ya duduknya jangan nyamping, Pak. Duduknya jangan nyamping, a depan tapi jaraknya jangan depan-depanan, jauh. Misalkan nih yang jauh nih, taruhlah di sini. Ini kan hadapan nih. Nih yang cowoknya di sebelah kiri sini, yang ceweknya di sini tapi sebelah kanan. Tuh kelihatan nggak? Tuh yang cowoknya di sebelah kiri situ, dan ceweknya sebelah kanan situ. Itu insya Allah aman. Ada kalau nggak repot teman-teman. Repot urusan sama WH di Banda Aceh. Wah repot. Ya repot. Bakat nama kita bisa kecemer banget. Sanksi sosial, waduh bisa. Aduh nggak tenang hidup di sana. Jadi makanya saran saya satu, kalau benar-benar siap pindah ke Banda Aceh itu benar-benar siap lahir batin semua gitu loh. Harus benar-benar korbanin semua, terutama korbanin nafsu sama ego. Bener dah, bener. Karena ya itu di sana ketat banget ininya. Ya nggak ketat sih, cuma ini interpretasi aja sih.
Saya juga termasuk yang menginterpretasikan bahwa ya itu ketat pelaksanaan syariahnya, akan tetapi kan ternyata memang tidak seketat itu. Tapi ya kembali lagi karena sandarannya adalah udkhulu fis-silmi kafah. Jadi mau nggak mau ya seperti itu ya. Ini jalankan. Buat saya ya. Kenapa saya consider untuk berpindah ke sana? Ya cocok dengan saya yang memang satu orangnya nggak terlalu senang dengan ya banyak hiburan. Yang kedua, saya orangnya juga semenjak berhijrah memang kepengen suatu lingkungan yang lebih islami lah gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi consider untuk berpindah ke sana. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.